Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala aidan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan as-salatu khamsun wal jama'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffarat bainahunna. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholimin dan sholimat yang dirahmati Allah, kembali puji serta syukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah pada malam hari ini, malam yang ke-17 ataupun ada yang malam yang ke-18. Alhamdulillah kita semuanya masih dikaruniakan Allah kesempatan, kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah iman dan ketakwaan kita, sehingga malam hari ini kita masih sama-sama melaksanakan kegiatan Ramadan kita, yakni sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam kita ucapkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, 16 hari sudah kita lampaui atau 17 hari sudah kita tinggalkan. Artinya kita sudah memasuki putaran yang kedua di bulan Ramadan ini, 7 hari ataupun 8 hari. Begitu cepat Ramadan rasanya akan segera meninggalkan kita. Kalau awal Ramadan itu rasa-rasanya kita tidak mampu dan berat, maka setelah memasuki putaran yang kedua dan kita melampaui puncak dari Ramadan yang sudah kita lalui, hari yang ke-15, rasa-rasanya Ramadan ini akan cepat-cepat berlalu meninggalkan kita. Ya Bu, terasa cepat atau lambat ini Bu? Cepat. Kalau kita rasakan Ramadan itu cepat berlalu. Hanya hari pertama, hari kedua terasa lambat, tetapi memasuki hari yang keempat, kelima, dan seterusnya ternyata begitu cepatnya meninggalkan kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di putaran yang kedua ini, bila kita mengacu ke dalam hadis Nabi Muhammad SAW, diungkapkan bahwa syahrul Ramadan awwalu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Malam ini kita sudah sampai malam-malam yang kita namakan malam maghfirah, malam keampunan, malam-malam yang diberikan oleh Allah untuk menghapuskan kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa kita,
yang kemudian dengan ampunan itu nantinya dan harapan kita bisa mengembalikan kita sebagaimana saat kita dilahirkan oleh orang tua kita, yakni kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita dikembalikan seperti anak yang baru dilahirkan. Sehingga datangnya Ramadan, kalau kita mengkaji dari makna Ramadan itu sendiri, sebenarnya Ramadan itu memiliki makna pembakaran. Asal kata Ramadan itu diambil dari kata Ramadan, artinya pembakaran. Apa yang dibakar di bulan Ramadan? Yang dibakar di bulan Ramadan itu adalah kesalahan kita, dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, kezaliman kita. Sehingga seiring dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 183 itu, saat kita berpuasa dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kalau kita ambil dari kata Ramadan. Karena dalam susunan kata Ramadan itu ada huruf Ra, artinya rahmat. Rahmat dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu berupa rahmat adalah saat Allah sudah membukakan pintu surganya lebar-lebar, menutup rapat pintunya neraka dan membelenggu setan, tidak lain agar kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar bisa melaksanakan amal kebaikan yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Itu tidak lain adalah rahmat. Sehingga saat dipanggil untuk melaksanakan sholat tarawih, kita datang sholat tarawih. Saat dipanggil melaksanakan sholat subuh, kita datang untuk sholat subuh. Dipanggil untuk bersedekah, kita datang, kita melaksanakan sedekah. Ini adalah panggilan rahmat yang menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu adalah rahmat. Di sisi yang lain, datangnya Ramadan baru kita bisa merasakan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak diberikan kepada kita. Ternyata makanan yang begitu banyak, yang begitu nikmat, ternyata kita itu cukup sedikit yang kita makan, cukup seteguk yang kita minum, sudah bisa melepaskan lapar dan dahaga. Artinya apa? Rahmat Allah itu luar biasa. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan di tengah Ramadan itu, yang tidak lain adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita agar kita memang benar-benar bisa mensyukuri karunia Allah yang begitu luar biasanya. Itu adalah rahmat. Kemudian huruf yang kedua, Rama, ada huruf ma. Ma-nya itu adalah maghfirah. Saat kita bicara maghfirah, kita bicara keampunan, maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa dalam kehidupan kita ini sebagai manusia, seperti ungkapan yang dinyatakan dalam satu pepatah, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak bersalah. Ternyata kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sunatullahnya, itu sudah membawa sunatullah untuk berbuat salah. Dalam hadis Nabi diungkapkan al-khata' wal nisyan sifatul linnas. Jadi tempatnya salah, tempatnya lupa itu ada dalam diri manusia. Sehingga saat datangnya bulan suci Ramadan dibuka pintu rahmat oleh Allah keampunan ini, agar kita menjadi orang yang bisa kembali menjadi orang yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keampunan ini akan banyak hal yang terjadi, akan banyak hal yang tidak kita inginkan saat manusia sudah bergelimang dengan dosa, saat manusia sudah bergelimang dengan kemaksiatan. Apa yang akan terjadi? Mungkin bencana diberikan oleh Allah, mungkin kesulitan yang didatangkan oleh Allah, sehingga dengan adanya pintu kemaafan,
pintu keampunan yang diberikan oleh Allah itu akan menjadi pintu yang memudahkan kita di tengah kehidupan kita. Di sisi yang lain, tanpa keampunan kita tidak akan bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, keampunan yang diberikan oleh Allah itu akan menjadikan kita sebagai insan yang menjadi baik di hadapan Allah, menjadi insan yang baik di hadapan manusia. Karena kita menyadari dengan kesalahan dan kealpaan yang pernah kita lakukan itu ternyata memberikan hal yang tidak baik di sisi kehidupan kita. Jadi dari huruf mimnya atau huruf ma-nya dalam kalimat Ramadan itu adalah maghfirah, keampunan. Berbicara keampunan adalah satu harapan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan firman Allah di dalam surat Ali Imran yang menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Kita ini diperintahkan untuk bersegera memohon ampun kepada Allah. Kenapa kita harus memohon ampun kepada Allah dan kita minta disegerakan? Karena dalam firman Allah dinyatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan saat mati, ungkapan dalam kalimat yang lain dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita meninggal dunia, kita akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu datang kita dari Allah dalam kesucian, kita pun balik kepada Allah juga ingin dalam kesucian. Kenapa kita ingin kesucian itu? Karena saat kesucian itu ada di tengah kehidupan kita, kesucian itu ada dalam diri kita. Saat dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya, maka di situ kita akan diberikan kenikmatan yang dinamakan husnul khotimah. Saat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, maka kita akan diberikan keridhaan Allah. Dan saat kita diberikan keridhaan Allah, insya Allah kita akan diberikan kenikmatan barzah dan kenikmatan akhirat. Sehingga saat datangnya seruan Allah untuk memohon ampun di bulan suci Ramadan ini, sesungguhnya semua amal di bulan Ramadan ini mengantarkan kita untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Mulai dari amal ibadah puasa yang kita lakukan akan mengantarkan kita diberikan ampunan oleh Allah. Saat amal-amal di dalam bulan suci Ramadan kita lakukan akan mengantarkan kita diampunkan oleh Allah. Antara sholat dengan sholat di bulan Ramadan akan mengantarkan kita diberikan keampunan oleh Allah. Bahkan tidak ada sama sekali setiap amal yang kita lakukan melainkan keampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dari hadis Nabi yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saat kita sudah puasa dengan iman, dengan perhitungan, dengan ketakwaan, maka Allah akan mengampunkan kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lalu dalam hadis berikutnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saat kita menegakkan Ramadan penuh dengan keimanan dan ketakwaan, akan mengantarkan kita kembali untuk diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada satu malam yang kita namakan malam istimewa, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Saat kita menegakkan malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan mengantarkan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sehingga rangkaian bulan suci Ramadan ini
Bila kita merujuk ke dalam hadis Nabi yang mengatakan pertengahan Ramadan itu adalah malam-malam keampunan, memang semua amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan menjadikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan yang malam ini sudah memasuki malam yang ke-17, dan insya Allah nanti akan kita sampai di malam yang ke-29 ataupun malam yang ke-30, maka manfaatkan malam-malam Ramadan itu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keampunan itulah, keampunan yang diberikan oleh Allah akan mencitrakan diri kita menjadi sosok yang mudah dan menjadi orang yang baik untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'ata tamkuka bihulukin hasanin. Saat kita memiliki keimanan dimanapun berada, lalu kita mengiringi dari setiap kesalahan itu dengan amal kebaikan, niscaya kita akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang yang terbaik di hadapan seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kultum antara Isya dan Tarawih ini memberikan motivasi bagi kita memanfaatkan Ramadan-Ramadan yang nantinya akan terus kita lalui hingga akhir Ramadan nanti, kita mendapatkan keampunan dan sekaligus kita mendapatkan itqum minan nar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kalimat khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.